Sayang pintu tuh apa? Puji nama Tuhan, kita akan memulai doa kita pada saat sore hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu saat sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Sebab Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau masih memeliharakan kami. Engkau masih menyertai kami. Kasih dan sayang-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sore hari ini kami membawa doa. Kami membawa pujian kami kepadamu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Bahkan biarlah ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia menyertai kita, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita, Dia menjagai kita. Oh ya la bala 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 bala. Bersama dengan umat-Mu di rumah kami masing-masing berkumpul memuji dan menyembah Allah kami, meninggikan nama Tuhan kami. Dia. Mari jemaat yang ada di rumah mulai naikkan puji-pujian, penyembahan, naikkan ucapan syukur, naikkan hormat kita kepada Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Kami naikkan ucapan syukur kami naikkan penyembahan kami. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan Yesus, curahkan roh Tuhan lewat umat-Mu. Kalau kami Tuhan izinkan belum bisa di tempat ini beribadah, tapi di rumah kami menyembah-Mu, di rumah kami memuji Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Kami sembah kami agungkan nama-Mu yang la bala bala bala. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu
sembah Tuhan kita. Oh ya la bala 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 bala. Bapa, kami naikkan ucapan syukur sebab Engkau menyertai kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Engkau menuntun kami. Engkau memeliharakan kami. Oh ya la bala 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 bala. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, berkati Tuhan. Damai sejahtera, damai Kristus melimpah-limpah atas umat-Mu, melimpah-limpah Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Curahkan roh damai sejahtera bagi umat Tuhan, bagi umat Tuhan. Curahkan roh damai sejahtera. Mari sembah Dia, sembah Dia. Jemaat Tuhan yang di rumah, naikkan penyembahan, naikkan kata-kata pujian, naikkan ucapan syukur, syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, puji Yesus, Engkau baik. Angkat tangan kita ke sorga. Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik.
jemaat yang dikasihi, ucapkan syukur kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang membimbing kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Yesus, ku cinta. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tinggikan Allah kita. Tinggikan Tuhan kita. Dia kepala kita. Dia memberkati kita. Luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa. Oh ya la bala 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 bala. Oh la la bala 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 bala. Oh la la bala bala. Rumah tangga demi rumah tangga berkati. Suami mengasihi istri. Istri hormat kepada suami. Anak-anak hormat kepada orang tua. Tuhan peliharakan umat-Mu. Tuhan berkati dengan roti dari surga, dengan berkat dari surga, dengan kelimpahan dari surga. Jauhkan umat-Mu dari sakit penyakit Tuhan. Jauhkan, lindungi dengan materai darah Yesus Kristus. Tuhan, dengan kuasa yang telah Kau berikan, kami berkata, virus COVID-19 kami kutuk kering sampai ke akar-akarnya. Bersama dengan jemaat Tuhan, kami mengutuk kering sampai ke akar-akarnya. Kami mengutuk kering sampai ke akar-akarnya. Kami
berdoa kesembuhan bagi bangsa kami, kesembuhan bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Pulihkan negeri kami. Tuhan memulihkan umat-Mu Bapa. Sebab Engkau penuh kasih dan penuh kemurahan. Oh, rala-bala-bala-bala. Pulihkan bangsa kami ya Bapa di sini. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Supaya Tuhan pulihkan negeri kita, Tuhan pulihkan generasi kita, Tuhan pulihkan bangsa kita.
jemaat yang di rumah, siapa saja yang mengikuti live streaming ini, kita sehati berdoa untuk bangsa kita. Kesembuhan bangsa kami, kesembuhan Indonesia kami Tuhan. Indonesia sembuhkan, Indonesia sembuhkan. Kami berdoa, damai Indonesia. Indonesia damai Bapa. Roh damai sejahtera turun atas bangsa kami. Roh damai sejahtera turun atas bangsa kami. Indonesia Tuhan. Buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Musik, nyanyikan lagu ini. Kita berdoa untuk bangsa kita. Mari berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Damai. Indonesia damai. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah berdoa untuk bangsa kita. Buat damai di Indonesia. Buat damai di Indonesia. Buat damai di Indonesia. Indonesia penuh. Shalom
kita berdoa mulai dari Jakarta, kota-kota di Indonesia. Diberikan Tuhan damai sejahtera. Jakarta, doa buat damai di Jakarta. Doa damai buat Jakarta, kota bangsa kami. Kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan, kiranya damai sejahtera tercurah bangsa kami, atas bangsa kami, mulai dari Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, sampai ke desa-desa. Tercurah berkat Tuhan, tercurah damai sejahtera Tuhan. Kesembuhan atas bangsa kami, kesembuhan atas bangsa kami, kesembuhan atas bangsa kami. Luar biasa Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, karena apa saja yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan beri. Engkaulah jaminannya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Dan firman-Mu lah jaminannya bahwa apa saja yang kami minta Engkau berkati. Indonesia diberkati. Mulai dari kota Jakarta yang penuh damai. Kota-kota provinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, bahkan seluruh kota dan desa yang ada di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan matamu tertuju kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Kalau sebentar kami akan renungkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, salam jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Dan juga kita ada beberapa pengerja yang ada di gereja. Salam semuanya.
Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan di Yeremia 29 bahwa berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Dan Paulus juga berkata, naikkanlah doa syafaat untuk raja-raja. Sebab tidak ada raja yang tidak diutus, dipilih oleh Tuhan. Amin. Oleh itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mesti kuat berdoa. Nah, Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan otoritas. Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya percaya kuasa itu diberikan kepada kita. Maka kita tolak dan kita hancurkan virus COVID-19 itu demi nama Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat apa kata orang. Tapi percaya saja kepada Tuhan. Sebab kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Kita penuh dengan Roh Kudus. Saya sering sampaikan bahwa Tuhan memberikan kita darahnya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kita jubah baru. Tapi yang luar biasa adalah orang. Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Tapi juga kita berdoa, Tuhan tuntun kami. Saya selalu berdoa, apa yang harus kami perbuat ke depan? Di peta zaman apa ini sekarang ini? Maka Tuhan berbicara kepada kita dalam minggu ini, mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26. Mulai ayat yang ke-1. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberi kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, itu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Ishak? Ishak adalah anak Abraham. Abraham bapaknya waktu tiba di tanah perjanjian, ketika dia dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim dan masuk ke tanah perjanjian, begitu sampai di tanah perjanjian, ada musim kemarau, kekeringan berkepanjangan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengungsi ke Mesir. Dan kemudian di Mesir timbul masalah. Dia takut kepada Firaun dan dia berkata, hai istriku, katakanlah bahwa engkau adalah saudaraku supaya kita selamat semuanya. Dan kemudian memang Firaun mengambil Sarah istri Abraham. Tapi kemudian malam itu juga Tuhan menulahi seluruh orang Mesir.
Dan kemudian Firaun berkata, mengapa engkau katakan istrimu adalah saudaramu? Dan dia katakan, karena aku takut kepada orang Mesir. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja, di rumah. Nah, waktu terjadi kembali kelaparan pada musimnya zaman Ishak, Ishak juga berpikir hal yang sama. Tapi sekali ini Tuhan berkata kepadanya, Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal di negeri ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Ishak mendapat tuntunan Tuhan? Karena dia mengenal Allah ayahnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan juga Tuhan mengenal Ishak. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di masa yang kita belum tahu sampai berapa lama pandemi COVID-19 ini, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari Selasa ketika kami berdoa, Tuhan berbicara jelas kepada jemaat ini firman ini, jangan pergi ke Mesir. Kenapa kita bisa mendapat tuntunan? Karena kita selalu bertanya kepada Tuhan. Kita selalu bertanya kepada Tuhan, zaman ini zaman apa ya Tuhan? Kami belum pernah menduga apa yang terjadi hari ini. Dan apa yang harus kami lakukan ke depan Tuhan? Jangan ke Mesir. Mari kita lihat bahwa umat Tuhan memiliki telinga untuk mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita adalah domba Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Ke arah mana Tuhan menuntun kita, ke arah itukah kita. Kalau Tuhan hari-hari ini sedang menuntun kita stay semuanya di rumah, beribadah semuanya di rumah, kita ikuti dengan baik. Kita punya telinga untuk mendengarnya. Dan kemudian Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Apa itu Mesir? Lambang dunia. Cara-cara lama. Mesir itu adalah orang yang menyembah berhala. Firaun itu bagi orang Mesir adalah seperti dewa bagi mereka. Amin. Maka tingkah laku Mesir yang hidup dengan kekuatan, hidup dengan kemampuan mendewakan manusia. Tinggalkan itu semuanya. Mari sembah Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Andalkan Tuhan. Hari-hari ini bangun persekutuan kita kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia gembala kita. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Saya baca dulu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun sedang terjadi sekarang ekonomi agak berat, tapi ingat Tuhan gembala kita. Jangan pergi ke Mesir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Hidupnya seperti semak bulus di padang belantara.
Tapi bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Yeremia 17 ayat 7. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat ke batang air, dan pada musimnya akan menghasilkan buah. Amin. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Membimbing aku, menuntun aku. Orang yang diberkati, orang yang bisa melewati masa-masa sulit adalah orang yang mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan dibimbing oleh Tuhan. Orang Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir terbagi dua golongan. Satu golongan Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Dia sampai kepada tanah perjanjian. Mereka mengalami masa-masa sulit di padang gurun. Tapi kebanyakan daripada orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, hidup mereka dibarengi dengan sungut-sungut. Hari-harinya sungut-sungut. Hari-harinya mengeluh. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai ke tanah perjanjian. Apakah Tuhan kita tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir, apa yang dia lakukan? Di padang gurun itu, batu mengeluarkan air. Tuhan berkata, Musa, ulurkan tongkatmu ke batu itu. Dan ketika Musa taat, ikuti tuntunan Tuhan, ulurkan tongkatnya ke batu itu, keluar air. Mereka butuh makan, karena waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak perhitungkan apa nanti mereka makan di padang gurun. Yang mereka lakukan hanya percaya kepada tuntunan Tuhan. Dan benar ketika di padang gurun pada hari kesekian, mereka tidak punya makanan lagi. Tapi Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, setiap hari aku akan menurunkan dari langit manna untukmu. Saya tidak katakan bahwa Tuhan akan menurunkan bagi kita seperti yang dia lakukan di tanah padang gurun itu. Tapi prinsipnya sama. Tuhan akan melindungi kita dan memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia memilih kita, Dia memanggil kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita, Dia memberkati kita. Amin. Nah, jemaat yang di rumah, beri kemuliaan bagi Allah kita. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Ishak? Kita lihat di dalam Kejadian 26 tadi, ayat yang ke-7 ya. Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia taat kepada firman Tuhan. Padahal ketika itu dalam masa kekeringan, masa yang sulit. Kita belum seperti apa yang dia alami. Tapi dia taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan Allahnya. Lalu berikutnya apa yang dia lakukan? Mari kita baca hari-hari ini apa yang harus kita bangun. Roma pasal 12 ayat 3 dan 4. Roma pasal 12 ayat 3 dan 4. Mari kita baca. Ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari-hari ini jaga hidup kita kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan ke depan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kedua kalinya. Sebab Tuhan berkata kedatangannya pada saat yang kita tidak sangka-sangka. Dan pada saat yang kita tidak duga-duga. Oleh karena itu kita harus seperti 5 anak darah yang bijaksana. Setiap saat kita berjaga-jaga. Dan kita harus mempersiapkan hidup kita. Pertama-tama untuk memasuki hari-hari yang akan datang, musim yang akan datang, kita belum tahu apa yang Tuhan akan perbuat. Kita harus mempersiapkan roh kita, hidup kita. Baik di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Persiapkan dengan tuntunan Tuhan untuk menghadapi hari-hari esok. Ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebab sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, tuntunan Allah di dalam hidup kita. Maka kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Inilah artinya tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Inilah artinya tinggal di Gerar. Tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jaga hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya jemaat Tuhan. Sebulan ini kita tidak ada ibadah di gereja. Jujur jemaat yang di rumah saya mau tanya. Apakah ada beribadah kepada Tuhan? Apakah mengikuti ibadah live streaming dengan baik? Apakah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan? Kalau selama ini kita ada FA tapi sekarang tidak ada FA lagi. Apakah kita membangun mesbah keluarga di rumah kita? Inilah tinggal di Gerar itu. Jangan ke Mesir. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan tinggalkan tanah perjanjian. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Baru kita masuk di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Bagaimana supaya diberkati oleh Tuhan? Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Setelah kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, bagi kita yang berusaha, tunggu waktunya Tuhan akan menuntun, membuka jalan. Siapkan benih kita untuk kita tabur. Bersiap-siap kita untuk menabur benih kita pada waktu Tuhan sudah buka pintu. Yang bekerja persiapkan diri kita pada waktumu Tuhan nanti tuntun kita menabur. Usaha kita dan pekerjaan kita Tuhan akan memberkati. Amin. Tapi hari-hari ini stay home. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ada usaha kita, entah itu ladang, entah itu kolam atau apapun yang masih memungkinkan kita urus. Tabur dengan baik. Pelihara dengan baik. Amin. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tapi juga seperti saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 10. Dia yang memberi benih untuk apa? Ditabur. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10.
Mari kita baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jangan takut. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, 3 hal Tuhan yang sediakan bagi kita. Untuk kita menabur, Dia beri benih. Untuk kita makan, Dia beri roti untuk kita makan. Untuk kita lipat gandakan supaya berbuah, Dia yang sediakan. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada firman Tuhan, jadilah kepada kita seperti iman kita. Tapi juga mari kita di masa-masa sulit ini menabur kasih kita. Menabur kemurahan kita. Bagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan masih memiliki berkat yang banyak. Perhatikan sekeliling kita. Perhatikan jemaat yang berkekurangan. Perhatikan rumah Tuhan. Apakah kita masih membawa benih persembahan kita kepada rumah Tuhan? Perhatikan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ini dia perlu. Perhatikan janda Sarfat. Saya selalu katakan itu. Ketika Elia datang, Elia berkata, berikan aku minum sulit air. Tapi kemudian dia beri minum. Lalu dia bilang lagi, Elia katakan, berikan aku sedikit roti. Dan dia berkata, sesungguhnya hanya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kami mengumpulkan kayu api, olah itu setelah itu makan, besok tidak ada lagi, habis stok kami. Elia berkata, buatlah dulu untukku. Sebab firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu juga tidak habis. Sampai kapan? Turun hujan. Masa-masa sulit seperti ini. Belajar untuk menabur. Belajar untuk memperhatikan sesama. Belajar untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Amin. Maka saya selalu sampaikan jemaat ini kasih Tuhan, ayo. Minggu kemarin kita sudah menabur banyak persembahan yang jemaat berikan, tambah donasi-donasi daripada jemaat. Sudah kita bagikan kepada banyak orang. Kita berdoa lagi supaya Tuhan kirimkan lagi stok kita. Supaya kalau ada yang perlu, maka kita akan bagi. Minggu kemarin tiap hari ada saja orang yang datang ke gereja ini. Sampai kemarin masih ada 1 orang yang meminta. Tapi Tuhan siapkan terus. Amin. Pada waktu kita mulai menabur, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Inti yang saya sampaikan. Jangan pergi ke Mesir. Tinggal di Gerar perjanjian. Artinya jangan lakukan cara yang lama. Cara-cara dunia untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi ini. Tapi hiduplah, tinggallah di dalam tanah perjanjian. Di dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Itu janji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, mari pemusik kita akhiri ibadah kita ini. Mari jemaat di rumah juga kita siap-siap akhiri.
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sembah Dia. Oh ya narala bala 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 besi. Berkati umat-Mu Tuhan. Oh ya la bala 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 besi. Oh ya la bala 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 besi. Oh ya la bala 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 besi. Oh ya la bala 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 besi. Segarkan iman kami Tuhan. Urapi kami tinggal di dalam hadirat Allah. Urapi kami melangkah di dalam tuntunan Tuhan. Oh la bala 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 bala. Kalau besok ibadah live streaming, berkati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman besok. Berkati tim musik. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Berkati semua pengerja. Berkati anak sekolah minggu, GC, Youth, WBI, kaum bapa. Berkati semuanya. Oh la bala bala bala. Kalau sebentar kami akhiri ibadah ini, ulurkan tangan Tuhan, berkati umat-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, buka kedua tangan kita ke surga. Tangan umat-Mu yang terangkat berkati ya Bapa di surga. Kiranya Engkau penuhi dengan kasih karunia. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, diberkati Tuhan.
tanah yang dipijak oleh umat-Mu, di mana umat-Mu tinggal, di mana umat-Mu berusaha dan bekerja, tempat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Tuhan melindungi umat-Mu dari penyakit COVID-19. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, bimbingan dan pertolongan manis oleh Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Besok di